kami sapa dan kami sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus, yang oleh pengorbanannya memungkinkan kami untuk hadir di dalam ruang yang maha kudus, bertemu dengan Allah dan tinggal di dalam dekapan kasih Allah yang suci dan kudus. Terlebih lagi Tuhan siap berbicara bagi kami dari ruang Allah yang maha kudus, dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan telah duduk di dekat kaki-Mu dan siap untuk mendengarkan Dikau berkata-kata bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, senang sekali dapat bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini, dan kita bisa saling membagi berkat dan saling sharing di tengah-tengah persekutuan dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membaca dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara responsoria, secara berganti-gantian. Saya ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu-Ibu membacakan ayat-ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka untuk menyembunyikan rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan melakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Bapa dan yang juga beri. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkannya dalam tema seperti yang dikatakan di ayat yang keempat, yaitu tentang meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kalau kita bicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita pasti membicarakan satu tema yang tidak pernah habis-habisnya. Karena tema kasih ini adalah tema sepanjang umur hidup kita. Kalau kita bicara tentang kasih mula-mula,
berarti kita bicara soal cinta pertama, yang dalam bahasa Jawanya itu first love, cinta pertama. Nah, kalau kita bicara tentang cinta pertama, maka teringatlah kita kepada pacar yang pertama. Tapi jangan istri pertama ya. Itu bahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Tapi kalau pacar pertama, itu boleh, ya. Boleh. Banyak orang, banyak anak-anak muda, mahasiswa tanya kepada saya, "Pak, itu orang Kristen itu boleh nggak sih pacaran lebih daripada satu?" Boleh. Wah, ini aneh ini. Ini baru dengar Pak Pendeta bilang pacaran boleh satu. Lah, lihat dulu apa definisinya. Definisi pacaran itu kan berteman. Berteman. Jadi kalau berteman, ya perlu banyak. Tapi kalau sudah mulai menjurus kepada ingin memiliki, ya ingin memiliki artinya nanti mau dijadikan istri, kira-kira begitu, itu tidak boleh banyak. Ya, sebenarnya berpacaran itu konsepnya adalah penjajakan. Jadi mengenal, dijajaki, didalami, tidak cocok, ganti. Ganti. Tapi kalau istri tidak boleh dijajaki, dikenal, tidak cocok, diganti. Oh, aduh, bahaya ini. Itu orang Surabaya bilang, tidak bahaya tadi. Ya, istri tidak boleh lagi dijajaki. Istri itu diapakan? Iya, bukan cuma di saya, dinikmati, Bu. Oh iya. Dinikmati. Jadi kalau kita bicara tentang cinta pertama, itu kita bicara perasaan yang menggebu-gebu, membara, ingin memiliki, yang ingin memperhatikan dan diperhatikan kepada satu pribadi. Dan ini cinta ini ternyata adalah cinta yang tidak terlupakan. Cinta pertama itu cinta yang tidak terlupakan. Maka bagi bapak-bapak, ini bukan bagi ibu-ibu ya, hanya bagi bapak-bapak, suami-suami. Tolong, kalau istrimu itu bukan pacar yang pertama, kau tidak boleh ingat cinta pertamamu. Itu bahaya. Ya, jadi kalau cuma sekedar mengenang boleh, tapi kemudian mengenang secara mendalam itu bahaya. Apalagi kemudian ada keinginan untuk menginginkannya, padahal sudah punya istri. Yesus Kristus katakan apa? Engkau telah berzina di dalam hatimu. Jadi spiritualitas bapak-bapak ini yang dijaga itu lebih berat daripada kaum ibu ya. Nah, jadi cinta pertama itu adalah cinta yang tidak bisa terlupakan. Bahkan kalau misalnya saja dibuat survei ya, seberapa kita bisa melupakan pacar-pacar kita. Kalau pacar kita itu 10, ya 9 kita bisa lupakan. 8 kita bisa lupakan. Tergantung ini ya. Kalau 8 itu bisa kita lupakan, 2 mungkin yang cinta pertama tidak bisa kita lupakan. Yang berikutnya sudah jadi istri kita. Nah, itu juga tidak boleh dilupakan. Tapi walaupun demikian, nah ini harus hati-hati ya. Di sini di zaman kita ini sudah banyak media sosial dan kecanggihan teknologi begitu luar biasa. Saudara klik sedikit saja, 1 kali saja, itu pacar lamamu, pacar pertamamu akan muncul itu. Ya. Dan itu akan menimbulkan kenangan-kenangan dan itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kalau yang jadi istri Bapak Ibu ini, yang jadi istri Bapak-bapak ini bukan cinta pertama. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa cinta pertama itu adalah cinta yang begitu sangat membekas sampai ke relung hati.
Begitu juga ketika kita mencintai Tuhan, maka cinta pertama kita itu, cinta kepada Tuhan itu adalah cinta yang tidak terlupakan. Begitu membekas, bukan saja pada diri kita, tetapi dari sisi Allah, cinta Allah kepada saudara dan cinta kita kepada Dia, itu bagi Allah sangat membekas. Dan itu sangat berarti sekali. Nah, ada permasalahan di dalam bacaan kita, bahwa di dalam jemaat Efesus ini, dia di dalam ayat yang keempat, gereja ini telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada apa dengan jemaat di Efesus? Saudara, kalau kita mau belajar mengenal jemaat di Efesus ini hampir sama dengan jemaat modern, ya, jemaat Kristen modern di zaman kita ini sekarang. Mereka ada di daerah pelabuhan, daerah metropolis, dan itu termasuk juga dengan kota besar. Di sana banyak kemajemukan. Di Efesus ini ada banyak dewa-dewa, bahkan kaisar-kaisar Romawi yang terkenal itu patungnya dijadikan dewa di sana. Di Efesus itu juga ada Dewi Diana yang begitu luar biasa disembah dan begitu sangat terkenal sekali. Dan di Efesus ini terdapat juga praktek ilmu kegelapan, ilmu sihir. Jadi kalau kita perhatikan di dalam situasi kondisi jemaat Efesus, banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kehidupan rohani seseorang itu bisa bergeser. Di dalam jemaat kekristenan sekarang itu juga sama. Bahkan situasi kondisi kekristenan kita itu jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan jemaat di Efesus. Kenapa? Karena di jemaat Efesus belum ada mall, belum ada internet, belum ada kecanggihan-kecanggihan teknologi lain. Ya. Jemaat Efesus adalah jemaat yang umurnya 2000 tahun yang lalu, di mana belum ada teknologi-teknologi yang memungkinkan orang-orang pada waktu itu dapat mengakses sesuatu dengan cepat. Kalaupun terjadi dosa itu bergeraknya lambat pada waktu itu. Ya, orang berbuat dosa itu kemungkinannya mungkin 1-2 kali, karena tidak ada akses yang mempermudah orang berbuat dosa lebih cepat. Tapi di zaman kita, berbuat dosa itu aksesnya itu 100 kali mungkin atau 1000 kali lebih cepat daripada orang Kristen di zaman Efesus. Kalau orang Kristen di zaman Efesus yang keadaan situasi kondisinya seperti itu, sudah dikatakan Allah meninggalkan kasih yang mula-mula, bagaimana dengan saudara dan saya? Akses untuk menjadi seorang yang meninggalkan kasih mula-mula itu probabilitasnya, kemungkinannya jauh lebih besar, lebih cepat. Kalau kita lihat umur dari jemaat Efesus, itu kurang lebih 40-50 tahun baru keluar firman ini. Itu berarti mulai dari kasih mula-mula itu muncul, sampai 50 tahun kemudian baru kasih mula-mula itu hilang. Jadi butuh 40 tahun supaya kasih itu hilang. Bagaimana dengan situasi kita? Berapa tahun kita sudah jadi anak Tuhan? Berapa tahun kita pertama kali komitmen mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Berapa tahun yang lalu? Dan sekarang sudah berapa tahun? Selisihnya berapa tahun? Sudah sampai 40 tahun? Apakah saudara
merasakan bahwa saudara dan saya masih menggebu-gebu dalam cinta kita kepada Tuhan? Apakah saudara baru 5 tahun bertobat, sekarang sudah beda? Dulu kalau baca Alkitab, itu 2 pasal itu kuat. Sekarang baca Alkitab 2 pasal tidak kuat lagi. Itu minta ditawar lagi, Tuhan jangan 2 pasal, 2 ayat saja. Karena kalau 2 pasal Tuhan dijamin ngorok. Ya. Alkitab sekarang itu dijadikan obat tidur yang paling manjur. Saya masih belum sempat untuk memberikan edukasi di media sosial. Saya tidak setuju sama sekali ada beberapa video-video di media sosial itu yang memberikan judul atau topik dari videonya itu adalah mendengarkan firman Tuhan menjelang tidur. Memang firman Tuhan itu obat tidur apa ya? Ini orang tidak menghargai firman Tuhan sama sekali. Alkitab ini luar biasa mulia. Kalau kita baca Alkitab itu bukan pada saat kita ngantuk, saudara. Apalagi kalau kita nggak bisa tidur baca Alkitab, mudah-mudahan cepat ngantuk. Wah, ini orang yang tidak menghargai firman Tuhan, kitab suci. Dan itu luar biasanya apa? Pengantar tidur atau mendengarkan firman Tuhan sambil tidur. Saya pikir ini kekristenan, ya, atau orang-orang yang tadi itu hamba-hamba Tuhan mungkin itu sudah bergeser sedemikian rupa, bukan bergeser 1 derajat, tapi ini sudah bergeser 40 derajat dari arah yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ingin berbicara dengan saya tentang dunia kekristenan, tentang gereja, saya akan tunjukkan betapa gereja-gereja kita ini sekarang itu sudah terputar balik dan bergeser begitu jauh dari firman Tuhan, dari kehendak Allah, dari rencana Allah. Ini saya belum bicara keluarga Kristen ya. Saya belum bicara pribadi lepas pribadi. Saya baru berbicara secara umum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kepada gereja di Efesus. Di ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Itu artinya bahwa Tuhan itu terus-menerus melihat, terus-menerus mengawasi gereja Efesus. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh di sana. Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memperhatikan setiap keluarga Kristen. Dia memperhatikan saudara dalam satu keluarga, termasuk juga saudara pribadi lepas pribadi. Itu Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan. Bukan berarti saudara lepas dari penglihatan Tuhan. Saudara hidup sebagai orang Kristen lepas dari perhatian Tuhan, bukan. Kalau saudara punya pikiran yang seperti itu, keliru. Karena Tuhan selalu memperhatikan saudara. Ketika saudara berbuat dosa, ketika saudara mulai sedikit menyimpang, ketika saudara belajar untuk taat, Tuhan perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Ini adalah kehidupan gereja di Efesus yang menggambarkan keadaan gereja Efesus pertama kali mereka dibangun sebagai tubuh Kristus. Gereja di Efesus ini sudah begitu sangat terkenal sekali sebagai jemaat yang luar biasa
di dalam pekerjaan pelayanan mereka. Jemaat di Efesus ini begitu luar biasa melayani Tuhan. Dikatakan aku mengenal jeripayamu. Dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani, jeripaya ini adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sampai orang itu teler. Saudara pernah melayani di gereja sampai teler? Kalau saudara belum pernah melayani di gereja, melakukan aktivitas di gereja sampai teler, saudara belum apa-apanya sama gereja di Efesus. Kalau di gereja Efesus mencintai Tuhan, itu seperti itu. Kalau kita belum teler, apa kita katakan, aku sudah mencintai Tuhan? Saya tidak tahu di gereja ini ada doa semalam suntuk enggak? Tidak ada ya? Bisa dicoba. Jemaat diajak untuk berdoa semalam suntuk. Ya tentu diatur ya jamnya ya, bukan jam besok kerja, bukan. Ya mulai dari jam 8 start puji-pujian penyembahan, nanti jam 10 itu mulai doa. Terus berdoa sampai jam 4 pagi, terus berdoa. Doa sampai teler. Ini di Efesus, dalam bahasa Yunaninya, jeripayamu itu sampai teler. Dia mau kalau melayani Tuhan, kalau tidak betul-betul sampai capek, nggak puas. Beribadah, kalau tidak sampai, mohon maaf, di bagian bawah kita itu bisulan, itu belum dikatakan ibadah. Bagaimana dengan kita? Khotbah 30 menit. Duh, lama banget sih. Apa sih yang dibicarain? Pokoknya kalau Pak Pendeta ini diundang, aduh, saya salah masuk gereja. Karena khotbahnya panjang. Saya pernah mendengar kesaksian dari kakak tingkat saya. Pada waktu dia melayani di salah satu desa. Pada waktu itu dia melayani adalah bulan-bulan pertama dia datang ke gereja, datang ke desa itu dan melayani mereka. Dan terbentuklah satu persekutuan doa. Dia ceritakan bahwa pada waktu dia menyampaikan firman, dan setelah selesai dia berbicara firman itu 2 jam dan dia mau berhenti, dilarang berhenti. Jemaat itu katakan, terus Pak Pendeta. Ini sudah 2 jam khotbah. Terus 3 jam. Terus Pak Pendeta. 4 jam. Terus Pak Pendeta. Jangan berhenti. Mereka begitu haus firman Tuhan. Ini cinta mula-mula. Saudara, kalau ini kita ke gereja selesai jam 11, itu nggak ada yang mau pulang. Kenapa? Karena ingin menikmati hadirat Tuhan di gereja. Sampai capek penatua dia akan usir kita pulang. Karena nggak mau pulang. Itu cinta pertamamu. Tapi kalau saudara sudah 2 jam sudah mulai mikir, nanti mampir di mana ya pecel paling enak? Nanti mampir di mana ya pulang gereja soto yang enak? Mau lihat TikTok dulu ya, mana tahu ada iklan dibuka restoran baru. Ini saya dengar ada restoran baru di Sidoarjo yang dibuka harga 25.000, makan sepuasnya. Sudah habis ya? Saya ini nggak tahu. Iya? Iya. Nah, cinta pertama itu dibuktikan oleh jemaat di Efesus itu. Mereka melayani Tuhan itu dengan jeripaya yang sampai teler. Dan Tuhan katakan, aku tahu itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang 40 tahun yang lalu. Pendiri-pendiri gerejamu itu luar biasa, kata Tuhan. Luar biasa mereka. Aku tahu bahwa
sabar terhadap orang-orang jahat. Itu artinya apa? Teologinya orang Efesus mantap coy. Iya, teologinya luar biasa, pemahaman Alkitabnya itu dalam. Saudara, kalau saudara coba untuk masuk dalam satu forum diskusi lintas agama, entah itu di media sosial manapun, saudara akan begitu kaget-kaget karena di sana akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja pertanyaan itu belum pernah kita dengar di telinga kita. Tapi kalau dipaparkan secara logis, ya, secara argumentis, memang bisa seperti itu penafsirannya. Contoh, orang-orang di luar kekristenan berkata bahwa di dalam firman Tuhan kepada Musa, Musa, kamu sekarang pergi ke Firaun, beritahukan kepada mereka bahwa aku ingin umatku keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke padang gurun untuk beribadah kepadaku. Orang di luar kekristenan bilang apa? Tuhan itu, Tuhan kamu itu sedang berfirman bahwa engkau, seluruh umat Israel, disuruh pergi untuk beribadah haji di Mekah. Lalu dibuktikan secara logis dan argumentis bahwa sebenarnya Tuhan itu memerintahkan mereka untuk berhaji. Apa jawab saudara? Kalau saudara yang ditanya seperti itu, apakah saudara seperti jemaat di Efesus, ketika ada sesuatu yang jahat langsung bisa mendeteksi? Saya tanya kepada beberapa mahasiswa saya pada waktu saya ngajar di kelas, di dalam dirimu ada Yesus? Ada. Dalam dirimu ada. Dalam dirimu ada. Ada 9 atau 10 mahasiswa. Saya tanya, lalu sebenarnya di sini ada berapa Yesus? 10 Yesus? Jawab. Ini mahasiswa teologi. Coba saudara pikirkan, saudara siapkan jawaban di pikiranmu sekarang ini, sekarang. Di sini ada 30, 25, 25, 25, 125. Masing-masing percaya ada Yesus di dalam hatinya. Pertanyaan saya yang berikutnya, Yesus yang ada di dalam hatimu itu pribadi atau bagian kecil? Sepotong kecil Yesus, supaya nanti Yesus yang sepotong itu terbagi rata, supaya semua ada Yesus. Ataukah Yesus yang ada di dalam dirimu adalah pribadi? Berarti ada 100 pribadi Yesus, 125 Yesus. Karena masing-masing Yesus punya pribadi. Apa jawaban kita? Berapa Yesus? Pasti kita jawabannya 1. Lah kok setiap orang punya Yesus? Saudara kalau bisa jawab ini, saudara temannya jemaat Efesus, teologinya mantap. Saya tanya lagi sama mahasiswa, dosa itu eksistensi atau non-eksistensi? Pernah berbuat dosa? Pernah? Tidak pernah Pak? Tidak tahu Pak? Paulus katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Aku pun berbuat dosa. Bahkan apa yang tidak aku inginkan, justru itu yang aku lakukan, kata Paulus dalam Roma pasal yang ke-7. Nah sekarang saya tanya, dosa itu konsep berpikir, satu ide, ataukah sesuatu yang nyata? Jawab. Kalau itu sesuatu yang nyata, kita ini orang berdosa. Iya betul. Saya tanya, dosa itu di manamu? Di manamu? Di dalam dirimu itu di mana dia tersimpan? Bisa jawab?
ampun. Jangan-jangan lu udah terlalu pede, Tuhan ampunilah dosaku, aku menyesal sebagai orang berdosa Tuhan. Ternyata banyak yang masih tersimpan dosanya, tidak terdeteksi. Seperti virus komputer, ada antivirus yang bisa baca, ada antivirus yang tidak membaca, tidak mampu membaca virus. Karena dia tersimpan begitu rapi di dalam diri jiwa seseorang, itu dosa itu. Maka dia tidak terdeteksi. Karena tidak terdeteksi, tidak diberesin di hadapan Tuhan. Karena tidak diberesin di hadapan Tuhan, dia tetap kekuatan kejahatan yang mampu membuat kita untuk berbuat dosa. Sekalipun di dalam ketidaksadaran kita. Oke, saya tanya lagi. Berkaitan dengan dosa yang tidak terdeteksi itu, saya mau tanya, pada saat kita mimpi berbuat dosa, apakah saudara sudah berdosa? Dosa itu harus dilakukan secara sadar. Bagaimana kalau mimpi berbuat dosa? Berdosa. Waktu saya mengajar di sekolah teologi di Yogyakarta, ada seorang anak pendeta yang jadi mahasiswa teologi di situ. Dia bertanya, Pak Ronald, saya mohon bertanya, dan pertanyaan saya agak sensitif, Pak. Silakan. Lalu dia bertanya begini, Pak, saya itu pernah bermimpi berpacaran dengan pacar saya di mimpi. Lalu dia bilang, saya berhubungan dengan pacar saya. Dan maaf Pak, kemudian basah. Apa saya berdosa? Mimpi. Berdosa nggak? Enggak. Ya jawabannya bukan enggak dan iya aja, tapi harus punya dasar teologinya. Ayatnya di mana? Bagaimana menafsirkan ayat itu? Baru bilang ya atau tidak. Nah saudara, inilah jemaat di Efesus. Teologinya mantap. Ditanya apapun bisa jawab. Bahkan ada kalau gejala-gejala aneh sedikit saja langsung terdeteksi. Ini ada jahatnya ini. Langsung diberesin. Dulu tidak ada internet. Kalau mau dengar firman Tuhan harus kumpul. Betul enggak? Sekarang di kamar kita bisa dengar semua orang yang ngomong firman Tuhan lewat HP kita. Betapa bahayanya kalau kita tidak mampu menyerap dengan baik semua bahasan firman Tuhan di dunia maya itu. Saya sudah mendeteksi dari misalnya saja 100 video, itu hanya satu yang benar. 99 banyak salahnya. Kenapa saya katakan demikian? Bukan karena saya ini seperti apa ya Bapak Ibu, enggak. Saya cuma sedikit memperkenalkan diri saya. Saya mengajar di sekolah teologi itu tahun 97. Jadi hampir 30 tahun saya mengajar di sekolah teologi. Dan ada beberapa mata kuliah yang saya ajar hampir 30 tahun. Bahasa Yunani dan hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab. Jadi kalau orang menafsir Alkitab itu keliru, itu sudah terdeteksi sama saya. Jadi kalau saudara Pak, ini ada 5 khotbah gitu ya. Apakah semua khotbah ini bagaimana Pak? Saya bisa deteksi di mana kesalahan khotbahnya. Jadi kalau saya perhatikan dari video
video-video yang ada di dunia maya itu 99% keliru. Memang tidak seluruhnya keliru. Ya, dari bagian Alkitab itu mungkin ada 30-40% salah ya. Mau siapapun yang engkau katakan itu hamba Tuhan yang sudah punya nama sekalipun, saya bisa tunjukkan kesalahannya di mana itu khotbah. Dan saya paling tahu khotbah saya salah di mana. Tapi kan oke. Jadi kalau itu kita bandingkan dengan jemaat di Efesus, kita ini kemampuan teologi kita berapa dibandingkan jemaat di Efesus? Saudara, jemaat di Efesus ini luar biasa. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar dengan orang jahat. Dia tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Luar biasa. Rasul ini bukan jemaat, bukan majelis, tapi tingkatnya itu sudah rasul. Jadi kalau seorang rasul itu menyampaikan firman, menyampaikan khotbah, pengajaran, itu pasti dalam. Tapi itu bisa dideteksi salah. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa. Saudara, bayangkan jemaat yang seperti itu. Kemudian di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang terjadi pada jemaat di Efesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dan pertanyaannya, apa yang terjadi di dalam keluarga saya? Kalau jemaat di Efesus telah jatuh cinta pertama kepada Tuhan, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keluargamu sudah mencintai Tuhan dalam cinta yang pertama? Atau jangan-jangan belum? Kalau belum, bagaimana bisa kehilangan cinta mula-mula? Jatuh cinta aja belum. Jadi kalau ada keluarga Kristen yang belum jatuh cinta sama Tuhan dalam konteks keluarga, waduh, ini masalah besar, Bapak Ibu. Dan kalau ada pribadi yang belum jatuh cinta kepada Tuhan dalam cinta mula-mula, ini masalah besar. Karena yang jatuh cinta saja itu bisa kehilangan cinta mula-mula. Apalagi kita-kita, saudara-saudara kita yang belum pernah jatuh cinta. Itu dirinya itu dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana kira-kira? Nah, saudaraku, lalu kemudian apa sebenarnya yang menyebabkan jemaat Efesus yang seperti ini bisa kehilangan cinta mula-mula? Yang pertama, kita tahu bahwa jemaat di Efesus ini sudah melewati masa 40 atau mungkin 50 tahun. Itu artinya generasi pertama sudah lewat. Di gereja Efesus sekarang masuk generasi kedua. Orang-orang baru. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang baru ini mempunyai spirit yang sama dengan orang-orang pertama pada generasi gereja pertama? Saya mau tanya ini, gereja kita berumur berapa tahun? 61. Ini sudah masuk generasi kedua. Dan saudara perhatikan bahwa dalam setiap termin waktu itu Tuhan mengaudit jemaatnya. Jangan dipikir Tuhan diam-diam saja. Selesai generasi pertama, Tuhan audit. Dan nilainya, kau telah tinggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah, gereja di sini itu sudah lewat generasi pertama. Ini sudah waktunya diaudit oleh Allah, oleh Yesus.
Sekarang pertanyaan saya, nilainya berapa? Apakah jemaat dalam generasi yang kedua ini lebih bersungguh-sungguh, lebih teler, lebih mantap teologinya? Apakah berjuang sampai menggelepar-gelepar? Apakah kalau berdoa itu seperti pada generasi pertama? Saya mau tanya, doa itu ada berapa tingkatannya, Bapak Ibu? Ada 3 tingkatan doa. Yang pertama doa natural. Itu yang doa biasa kita doa. Doa minta Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong aku punya masalah. Tuhan belum ngomong, saudara sudah amin. Katanya doa percakapan. Lah kok ini cuma laporan? Saudara doanya percakapan atau laporan? Loha. Halo. Doa ada 3 tingkatan. Doa natural, doa meditatif, bukan berarti saudara semedi, bukan ya. Ini dalam tanda petik ya. Pengertian Kristiani Alkitabiah, meditatif. Lalu doa tingkatan yang ketiga itu doa kontemplatif. Doa kontemplatif itu saudara bisa dengar suara Tuhan audible di telinga saudara di saat saudara berdoa. Saudara mencintai Tuhan sungguh-sungguh seperti generasi pertama. Bagaimana doamu? Masih natural, Pak. Itu pun kalau ingat. Doa tingkat pertama kalau ingat. Kalau saudara cinta Tuhan sungguh-sungguh, saudara sudah sampai pada tingkatan doa kontemplatif, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara perhatikan bahwa Tuhan itu mulai punya waktu untuk mengaudit gerejanya. Tuhan Yesus itu sudah tetapkan tanggal untuk mengaudit rumah tangga saudara. Kalau saudara yang dulunya sudah cinta Tuhan, sekarang waktunya untuk diaudit. Kalau dulu saudara secara pribadi sudah cinta Tuhan, ini sekarang waktunya saudara diaudit. Kira-kira nilainya seperti apa? Jenjang kekristenan kita itu ada berapa jenjang toh? Tahapan tingkatan kekristenan kita itu ada berapa? Minimal kan 3 ya. Saudara bisa bikin banyak tingkatan, terserah gereja bagaimana mengedukasi jemaat. Tapi setidak-tidaknya ada 3 tingkatan. Berakar, bertumbuh, berbuah. Saudara di tingkat mana? Sudah siap diaudit? Sudah siap dinilai? Atau saudara sama sekali tidak tahu? Saya tidak tahu saya di tingkat mana, Pak. Gak bahaya tak? Kalau udah gini caranya, kita nyanyi aja. Rungkat ente-entean ambiar. Kekristenan kita kekristenan rungkat. Kekristenan kita kekristenan ambiar. Kalau Tuhan kita izinkan menilai kita, dan itu pasti ya saudaraku, Alkitab katakan ada waktu Tuhan akan datang kepada kita sebelum kita mati tentunya ya. Dan dia akan membuat penilaian. Dia akan membuat penilaian. Dia akan mengaudit. Kalau gereja di sini didatangi Tuhan Yesus, diaudit, nilainya apa? Akreditasinya apa? A, B, C, atau F? Kalau keluarga saudara didatangi Tuhan Yesus dan dinilai, saudara, keluargamu, apakah penilaian Tuhan keluargamu baik-baik saja?
Ataukah saudara adalah keluarga rungkat? Marganya apa, Pak? Marga saya Ronald Rungkat. Ambiar. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Nah, ini yang ayat yang kelima. Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki Dian dari kita, dari gereja. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus pasti. Dia akan mengambil kaki Dian, maka gereja itu akan menjadi gereja yang tidak punya api lagi. Mati. Keluarga Kristen yang diaudit oleh Tuhan, lalu kemudian dinilai, disuruh bertobat, tidak mau bertobat, maka kaki Dian yang ada di keluarga itu akan diambil. Apa jadinya keluarga Kristen itu? Rungkat, ambiar. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bagi saudara dan saya, apakah Tuhan Yesus sudah datang kepada saya, kepada keluarga saya, kepada gereja saya? Apakah Tuhan sudah mengaudit? Apakah kita sudah tahu Tuhan sedang mengaudit? Malah belum tahu Tuhan sedang mengaudit kita. Dan kita juga nggak tahu nilainya apa. Kita juga nggak tahu apa yang harus saya perbaiki. Dan itu berjalan setiap tahun. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Efesus, ingat, ini ada dalam tenses present indikatif aktif dalam bahasa Yunani. Ingatlah, artinya selalu ingat. Tuhan ingin supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi, harus terus mengkoreksi diri. Tuhan Yesus katakan, ingat betapa dalamnya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kita harus terus mengkoreksi. Yang kedua, dikatakan betapa dalamnya itu jatuh. Itu dalam bahasa Yunani, itu menggunakan present tenses perfect aktif. Perfect aktif itu artinya bahwa sebenarnya kejatuhan itu sudah terjadi dalam waktu yang sudah lampau. Tapi semakin lama semakin sempurna terjadi sampai hari ini. Kejatuhan itu sempurna. Sama ketika Tuhan Yesus Kristus, ketika dia disalib di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan dalam satu kalimat perfect tense, tetelestai, sudah selesai. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus mulai dari kecil sampai dia disalib, itu satu proses penyempurnaan dan sempurna pada saat dia mengatakan tetelestai. Sudah selesai. Dan ini bukan sesuatu yang positif, saudaraku. Sesuatu yang negatif telah terjadi begitu sempurna. Artinya bahwa kejatuhan itu mulai dari proses yang lama sebenarnya, tapi tidak terdeteksi. Nah, ini yang bahaya. Ya, satu kekeliruan yang tidak terdeteksi sampai pada akhirnya menuju kepada kekeliruan yang sempurna. Dan kalau sudah seperti ini, maka Tuhan katakan, oke, kamu sekarang ada di dalam keadaan seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Lalu Tuhan Yesus katakan, bertobatlah. Dalam bahasa Yunaninya digunakan kata metanoia. Artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau sudah begini, baliknya itu begini. Bukan
bukan serong kiri, bukan serong kanan, tapi berbalik 180 derajat. Artinya bahwa di dalam metanoia ini seseorang yang kemudian menyadari aku telah salah, maka dia harus ubah, perbaiki mulai dari pertama lagi, berakar lagi baru, lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian berbuah. Saudara harus bertobat, kita harus bertobat, supaya kita mendapatkan kesempatan baru, supaya jangan diambil kaki dianmu. Orang yang di dalam kehidupan sehari-hari itu cinta pertama itu memang cinta yang tidak terlupakan, tetapi cinta manusia itu adalah cinta yang bisa terkikis. Tetapi di dalam Alkitab konsep kasih, konsep cinta itu tidak seperti itu. Di dalam Alkitab itu konsep cinta dan kasih itu dia terus menerus harus semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Cinta kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah cinta yang mau mengambil sikap meninggalkan segala sesuatu. Itu bukti kita mencintai Tuhan. Tuhan katakan repent, metanoia, berbalik, bertobat, kembali, mulai dari berakar lagi, terus bertumbuh dan berbuah. Kalau sekarang ini saudara sudah mulai mengendur di dalam doanya, kembali belajar untuk setia dan taat di dalam doa. Saudara yang dulu sudah terlibat di dalam pelayanan, tapi kemudian lama-kelamaan menarik diri dari gereja, perhatikan, Tuhan mengaudit saudara. Tuhan menilai kita, dan penilaiannya itu ada konsekuensinya. Kalau kita membiarkan penilaian Tuhan dan kita tidak gubris apa yang Tuhan audit, maka Tuhan akan ambil kaki dian dari kita. Dalam konteks talenta, orang yang tidak menggunakan talentanya akan diambil talentanya daripadanya. Dan Tuhan katakan kepada para malaikat, bawa orang itu kepada kegelapan yang paling gelap. Ambil semua yang ada padanya, talenta-talentanya ambil, buang di dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada konsekuensi. Karena itu saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan ini dan kemudian kita sadar, mungkin saat ini Tuhan sedang menilai saya, maka saudara tanya lagi sama Tuhan, hasil penilaiannya apa Tuhan? Baik, buruk, sangat buruk, atau baik sekali? Kalau sangat buruk, tidak cukup, repent, bertobat, kembali ditata hidupnya, minta tolong gereja, minta tolong hamba Tuhan untuk benahi keluargamu, untuk benahi dirimu, supaya kita semakin hari semakin diarahkan kembali kepada cinta yang mula-mula. Kalau belum pernah jatuh cinta sama Tuhan, pada saat itu kita mengalami jatuh cinta kita yang pertama dengan Tuhan. Maka kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, dimanapun kita pergi, kita berada, kita nggak bisa lepas dari firman-Nya. Kita tidak bisa lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun itu ada di kendaraan, kita rasanya pengen terus dengar firman Tuhan. Kita pengen terus puji-puji Tuhan. Kita pengen terus datang ke gereja. Kalau di antara kita, ya di antara kita misalnya sudah hari Jumat, lalu sudah pikir, ih kok cepet ya hari Jumat.
Ya sebentar lagi hari Sabtu. Waduh, ke gereja lagi. Kok cepet ya ke gerejanya? Oh, ini orang tanda-tanda tidak cinta Tuhan. Kalau saudara mau tahu indikasi saudara mencintai Tuhan, pulang dari gereja, hari Senin itu saudara sudah rindu yang luar biasa untuk datang ke gereja lagi. Saudara akan katakan, kok begitu lama hari Minggu itu datang? Padahal baru Senin. Nah, saudara bisa cek hasilnya, nilainya. Maka kalau saudara menemukan nilai itu dan saudara butuh pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus kasih kesempatan. Dan itu berarti bukan kaki Dian yang diambil, tapi berkat melimpah Dia berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sungguh kaget ketika saya mendengarkan tema yang diberikan kepada saya. Kembali kepada cinta mula-mula. Saya langsung berpikir, luar biasa. Gereja GKKA begitu berani supaya tema ini diangkat. Karena tema ini berat. Beratnya bukan bagaimana cara menyampaikannya, tetapi ini akan menempelak siapapun yang mendengar. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tidak ada kesempatan yang akan diambil selagi kita menyadari, Tuhan, ternyata aku sudah begitu jauh dari Tuhan. Aku telah begitu menyimpang dari Tuhan. Maka sekaranglah saatnya bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita, untuk kembali kepada cinta kita mula-mula. Tanamkan kecintaan kepada seluruh anggota keluarga. Belajar untuk mendidik mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menjauhi dosa. Semua hal yang apa dikatakan Alkitab, ajar kepada mereka. Pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya tanya kepada anak saya, kamu masih rajin baca Alkitab? Jujur ya, Dad? Iya, nggak apa-apa. Sekarang sudah bolong-bolong. Oke. Sekarang saya tanya, sudah berapa kali kamu baca Alkitab A sampai Z? Kurang lebih antara 5-6 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu kalau istri saya masih rajin, ya mungkin sudah 8-10 kali baca Alkitab dari A sampai Z. Saya ajar mereka, saya edukasi mereka. Ya, setiap pagi harus sediakan waktu untuk berdoa bersama. Saya ajarkan mereka untuk jangan kompromi dengan dosa. Saya ajarkan mereka untuk doa Bapa Kami setiap hari, bukan setiap minggu. Doa Bapa Kami itu adalah doa tiap hari. Kalau doa Bapa Kami saudara tidak lakukan tiap hari, bagi saya itu dosa. Karena ini perintah Tuhan. Berdoalah demikian. Itu dalam tensesnya, ya, dalam tata bahasanya, itu adalah present indikatif aktif. Artinya bahwa doa Bapa imperatif indikatif aktif. Itu artinya adalah perintah yang harus dilaksanakan setiap hari. Jadi doa Bapa Kami itu setiap hari. Kalau saudara tidak doa Bapa Kami setiap hari, saudara tidak melakukan perintah Yesus. Yang doa Bapa Kami setiap hari, mulai belajar, repent, kembali kepada hakikat kekristenan yang mula-mula mencintai Tuhan mula-mula. Doa belajar untuk tidak dalam doa natural saja, tapi sudah masuk dalam doa meditatif, masuk dalam doa kontemplatif.
Yang tadinya baca Alkitab 5 ayat, sekarang terus naik jadi 1 pasal, 2 pasal. Bahkan kalau tidak baca Alkitab tiap hari, itu rasanya berdosanya luar biasa. Saudara merasa berdosa nggak kalau nggak baca Alkitab tiap hari? Ini indikasi kalau saudara mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Saudara kalau tidak baca Alkitab, itu ada yang tidak enak di hati. Tidak baca Alkitab tiap hari, tidak enak di hati. Saudaraku, saya pikir sungguh luar biasa ketika gereja memberikan tema ini kepada saya untuk disampaikan. Karena saya percaya inilah waktu Tuhan untuk mengaudit saudara dan saya. Dan Tuhan memberikan kesempatan supaya saudara dan saya bertobat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami percaya bahwa Roh Allah yang kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Kita mengaku pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari